Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rice Sandra Dewi, NIM 2014070064, lokal PGMIB. Baiklah, saya akan membuat video dari mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 255, dan saya akan menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 255 ini, dan juga saya akan menjelaskan arti dari surah Al-Baqarah. Saya membaca surah Al-Baqarah ini dengan cara menutup mata saya dengan kain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya yaitu saya masuk ke arti perkata dari surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, artinya yaitu Allahu artinya Allah, la artinya tidak, illaha artinya Tuhan, illa melainkan, huwa dia, al-hayyu yaitu artinya yang hidup, al-qayyumu yaitu artinya terus menerus mengurus. Selanjutnya itu la tidak, ta'khudhuhu yaitu menimpanya. Selanjutnya yaitu sinatun yaitu kantuk. Selanjutnya wala artinya dan tidak. Naumun yaitu artinya tidur. Lahu kepunyaannya, ma apa, fi di dalam, asmawati yaitu langit. Selanjutnya yaitu wama dan apa, fi di, al-ardi yaitu artinya bumi, man siapakah, za orang, allazi yang, yasfa'u yaitu artinya memberi syafaat, indahu yaitu di sisinya, illa kecuali, biiznihi ya artinya dengannya izinnya, ya'lamu yaitu artinya dia mengetahui, ma artinya apa, baina yaitu di antara, aidihim yaitu tangan atau hadapan mereka, wama dan apa, khalfahum yaitu di belakang mereka, walah artinya dan tidak, yuhituna yaitu mereka mengetahui, bisyai'in yaitu dengan sesuatu, min dari, ilmihi yaitu ilmu Allah, illa kecuali, bima dengan apa, syaa dia kehendaki, wasi'ah yaitu luas atau meliputi, kursiyuhu yaitu kekuasaannya, asmawati yaitu langit, wal arda dan bumi, wala dan tidak. Soalnya yauduhu yaitu dia merasa berat,
Hifzuhuma yaitu memelihara keduanya. Wahwa itu dan dia. Al-Aliyu itu maha tinggi. Al-Azim itu maha besar. Jadi arti dari surat Al-Baqarah ayat 255 itu atau ayat kursi adalah Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus atau makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang dihadapi mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke arti maksud dari surah Al-Baqarah ayat 255 ini atau ayat kursi. Nah, ayat kursi merupakan salah satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, ayat kursi ini berbeda dari ayat Al-Quran lainnya. Ayat kursi disebut sebagai ayat yang paling agung. Hal ini dikarenakan di dalamnya terkandung 5 Asmaul Husna, lebih dari 20 sifat Allah, serta disebutkan tentang kemahahidupan Allah sempurna dan tidak diiringi dengan kesirnaan. Kandungan ayat kursi. Agar lebih memahami mengapa ayat kursi ini disebut sebagai pimpinan ayat Al-Quran, berikut dirangkum kandungan dari ayat kursi yang dilansir dari berbagai sumber, yaitu pertama, 1. Terkandung 3 tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid rububiyah. Yang kedua, merupakan satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang kursi Allah. Yang ketiga, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang berhak disembah. Yang keempat, Allah tidak pernah mengantuk tidur, berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Kelima, semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. 6. Allah menompak makhluk-makhluknya dengan kekuatannya dan seluruh makhluk membutuhkannya. Allah, arsy, kursi, langit dan bumi, gunung, pohon, manusia dan hewan, semuanya fakir kepada Allah. 7. Bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. 8. Syafaat hanya memiliki Allah, yang hanya boleh meminta syafaat kepada Allah. 9. Kekuasaan ilmu Allah yang tidak diawali dengan kebodohan dan diakhiri dengan lupa. 10. Kesempurnaan Allah, tidak ada makhluk yang bisa menyainginya. 11. Menetapkan adanya mai'ah Allah. 12. Menetapkan kursi Allah. 13. Menjelaskan perbedaan kursi dan arsy lebih besar dari kursi. 14. Menetapkan adanya kekuatan dan kemampuan Allah dalam segala hal. 15. Menjelaskan kesempurnaan ilmu dan pengawasannya. 16. Allah adalah yang maha tinggi dan kemahatinggian. Allah menunjukkan Allah berada di atas. 17. Ketinggian dan keagungan Allah dan zat dan kedudukan. 18. Menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ditetapkannya. 19. Nama Allah tidak terbatas. Manfaat membaca ayat kursi. Karena ayat kursi merupakan ayat istimewa dan paling agung, terdapat sejumlah manfaat jika kita membacanya.
ayat kursi dan rutin membacanya, yaitu kita dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan dari Allah dan malaikatnya. Yang kedua, terbatas dari gangguan makhluk halus. Yang ketiga, tidak didekati setan dan jin. Keempat, diperbanyak rezeki oleh Allah. 5. Dijauhkan dari segala keburukan dan mara bahaya. 6. Dimudahkan dalam memahami sesuatu. Selanjutnya, ayat kursi ini menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berisi penjelasan kalimat tauhid yang darinya terumus pendirian dan pegangan seorang muslim sehingga mereka berani menghadapi segala tantangan hidup. Pemahaman tauhid yang benar inilah yang melahirkan keberanian dan ketenangan, sehingga ia tidak takut kepada siapapun termasuk jin dan setan karena semuanya adalah makhluk Allah. Allah Maha Besar dan memiliki sifat yang sempurna. Dia hidup kekal abadi dan tak akan pernah mati. Dia terus-menerus mengurus makhluknya tanpa lelah lalai. Tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur. Seluruh yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Maka tak patut kita merasa memiliki dan menguasai, apalagi menyombongkan diri. Allah memiliki kekuasaan penuh atas segala miliknya, termasuk memberikan pertolongan kepadanya miliknya itu. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat atau pertolongan tanpa izin Allah. Allah Maha mengetahui segala baik yang di hadapan manusia dan di belakang mereka, baik dalam arti harfiah atau tentang masa depan dan masa lalu yang telah terjadi. Manusia tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah adalah kekuasaan sempurna. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Dengan ketinggian dan kesabaran yang sempurna, tiada yang bisa menandingi dan menyamainya. Demikian selanjutnya, ayat kursi ini sangat dahsyat. Banyak kedahsyatan ayat kursi yang dijelaskan dalam hadis, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pertama, perlindungan dari jin dan setan. Bacaan ayat kursi sangat ditakuti oleh setan dari kalangan jin. Ayat kursi dapat melindungi dari gangguan setan dan jin. Hal ini disampaikan langsung oleh jin kepada Ubay bin Ka'ab saat ia mempergoki jin tersebut sedang mencuri kurma yang dijaganya. Esoknya, ia menghadap Rasulullah lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Rasulullah lantas bersabda, Benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu. Hadis yang diriwayatkan Hakim ini dikutip Ibnu Katsir saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 255. Yang kedua, ayat paling agung. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat Al-Quran manakah yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah mengulang-ulang pertanyaan, maka Ubay menjawab ayat kursi. Lalu Rasulullah bersabda, Selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abu Muzir, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepasang bibir yang selalu menyucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar arsy. Yang ketiga, dijaga Allah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak
akan mendekatimu sehingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu kunci jodoh dan rezeki. Hal ini tersirat dari hadis riwayat Imam Ahmad yang dikutip Ibnu Katsir saat menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 255 ini. Ketika seorang sahabat mengatakan belum menikah karena alasan tidak memiliki biaya, Rasulullah menyuruhnya membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, surah Al-Zalzalah, surah An-Nas, dan ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi, insya Allah dimudahkan mendapatkan rezeki dan mendapatkan jodoh. Tauhid yang darinya terumus pendirian dan pegangan seorang muslim sehingga berani menghadapi segala tantangan hidup. Ayat ini juga menjelaskan sifat-sifat Allah yang luar biasa. Ayat kursi ini dimulai dengan pemberitahuan yang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang hidup kekal abadi, tidak pernah mati. Dia terus-menerus mengurus makhluknya tanpa pernah lelah dan tanpa pernah lalai. Dia juga tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur. Segala sesuatu ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Segala yang ada di alam semesta ini, di planet dan di galaksi manapun adalah milik Allah. Maka dialah pemilik dan penguasa serta kuasa untuk bertindak kehendaknya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat atau pertolongan kecuali dengan seizinnya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik apa yang ada di depan mereka maupun di belakang mereka, baik dalam pengertian sebenarnya maupun pengertian majaziyah, yakni masa depan dan masa lalu, semuanya Allah mengetahuinya. Sedangkan manusia pada hakikatnya, mereka tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali dengan kehendaknya. Semua pengetahuan dan ilmu itu dari Allah, dan manusia tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah itu kecuali atas kehendaknya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Menurut Sayyid Qutb, kursi itu identik dengan kekuasaan. Bahwa kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang sempurna meliputi seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara langit dan bumi. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Penyayang. Dua sifat ini ditampilkan untuk menutup ayat kursi, yaitu Dia esa dan ketinggian dan kebesarannya, kata Sayyid Qutb. Tidak seorang hamba pun yang berusaha untuk mencapai posisi ini, melainkan Allah akan mengembalikan kepada kerendahan dan kehinaan serta azab di akhirat. Jadi dapat kita simpulkan dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 255 ini atau ayat kursi ini adalah yaitu Allah adalah zat yang tidak ada berhak dihadapkan pada uluhiyah dan ubudiyah kecuali Dia yang maha hidup, yang maha menyeluruh hakikat kehidupan yang sempurna. Sesuai dengan keagungannya lagi maha mengatur segala sesuatu, tidak mengantuk dan tidak tidur. Semua yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi adalah miliknya Allah. Tidak ada seorang pun yang berani memberikan syafaat dan sisinya kecuali dengan izinnya. Pengetahuannya meliputi segala makhluk yang ada di masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di hadapan makhluk-makhluk berupa hal yang terjadi di masa yang akan datang dan apa yang telah terjadi di belakang mereka berupa perkara di masa lalu. Dan tidak seorang pun dari makhluk yang mengetahui sedikit dari ilmunya selain apa yang Allah ajarkan
Allah meliputi di langit dan di bumi. Dan kursi ini adalah tempat dua kaki Allah Jalla Jalaluh, dan tidak ada mengetahui bentuknya selain Allah. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon minta maaf. Saya tutupi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.